Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Kali ini kita akan belajar terkait persamaan kuadrat. Untuk materi persamaan kuadrat ini merupakan materi yang sudah pernah diajarkan di SMA. Jadi, apa saja yang kita pelajari nanti, mari kita belajar bersama-sama. Jadi untuk persamaan kuadrat ini merupakan materi SMA yang mana bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX tambah C sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat. Oke. Yang mana nilai A, B, dan C itu merupakan elemen dari bilangan real dan nilai A itu nggak boleh sama dengan 0. Nah, ini yang paling penting adalah ini. Kenapa nilai A kalau seandainya sama dengan 0, nanti dia nggak akan menjadi persamaan kuadrat. Contoh nih, kita punya contoh persamaan kuadrat itu gimana? Semisal X kuadrat kita tambah dengan 6X ditambah 1 sama dengan 0. Contoh lain, X kuadrat ditambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Oke. Yang mana ini persamaan kuadrat ini punya suatu nilai X ini ya, X ini, X. Yang mana kalau nilai X ini kita masukin ke dalam sini, ini akan menjadi suatu persamaan yang benar. Oke, akan menjadi suatu persamaan yang benar. Contohnya gimana? Misal kita punya suatu persamaan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita cari, pasti solusinya X pertama itu adalah minus 2 atau X 2-nya itu adalah minus 3. Oke. Nah, ini kalau kita substitusikan ke dalam sini akan menghasilkan pernyataan yang benar. Contohnya, minus 2 kalian masukin di sini, hasilnya adalah sama dengan 0. Minus 3 kalian masukkan di sini sama dengan 0. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah nilai akar akan membuat persamaan kuadrat itu benar. Kita lanjut ke contoh 2. Contoh 2-nya adalah, ini contoh pertamanya. Ini contoh 2. Misalnya kita jika alfa adalah suatu akar dari X kuadrat dikurang 6X dikurang 2008 sama dengan 0 ya. Maka nilai dari alfa minus 3 kuadrat itu berapa? Nah, ini bisa dijawab jika kita paham konsep yang di atas. Kita bisa menjawabnya seperti ini. Langkah pertama, kita jawab ya, penyelesaian. Kalian harus tahu dulu ini kita pecah dulu. Alfa minus 3 kuadrat itu berapa? Sesuai dengan sifat aljabar ya. Jadi A kuadrat negatif 6 alfa ditambah 9. Nah, ini. Ternyata nilai alfa minus 3 kuadrat ini ekuivalen dengan alfa kuadrat minus 6x tambah 9. Sehingga, lihat, di sini bentuk ini ternyata sama dengan bentuk yang ini. Sehingga kita bisa jadikan template. Ini ya adalah gimana? X kuadrat dikurang 6x. Ini pindah ke ruas kanan jadi 2008. Kita substitusikan ini ke dalam sini. Sehingga kita peroleh 2008 ditambah 9 sama dengan 2017. Jadi solusinya adalah 2017. Jadi jawabannya adalah
Alfa minus 3 dikuadratkan itu adalah 2017. Sekarang kita lanjut yang bagian B ya. Tadi ini yang terkait bentuk umumnya. Kemudian kita masuk ke bentuk B-nya adalah menentukan akar ya, menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, di sini ada 3 cara ya. Yang pertama adalah dengan pemfaktoran. Kemudian yang kedua dengan rumus ABC. Dan yang ketiga menggunakan kuadrat sempurna. Oke, menggunakan kuadrat sempurna. Yang pertama dulu, kita pakai yang pemfaktoran. Langsung ke contoh aja. Contoh, misalnya kita punya persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX ditambah C sama dengan 0. Maka ini kalau kita faktorkan ya, akan menjadi bentuk template seperti ini. Ya, yang mana X1 dan X2 ini adalah akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Oke. Di sini sudah paham, jadi seperti itu bentuknya. Yang ingat, ini adalah pemfaktoran, sedangkan yang ini dengan ini itu adalah akar. Membedakannya seperti itu. Kita punya misalnya 3x kuadrat minus 8x tambah 5 itu sama dengan 0. Oke. Di sini kita akan memfaktorkan. Langkah pertama gimana? Di sini kita akan kali. Yang mana hasil perkalian ini harus sama dengan AC. Artinya kita kalikan 3 kali 5 berapa? 15. Itu yang pertama. Syarat kedua adalah harus sama dengan yang di tengah ini, koefisien yang di tengah atau koefisien B-nya adalah minus 8. Cari bilangan yang dua bilangan yang jika dikalikan 15 dan dijumlahkan adalah minus 8. Berapakah bilangan itu? Yaitu minus 5 dengan minus 3. Seperti itu. Otomatis dari ini kita bisa ubah bentuknya ke dalam 3x kuadrat. Di sini minus 5 berarti 5x dikurang 3x tambah 5 sama dengan 0. Ingat bentuk ini itu kan sama aja dengan bentuk ini. Ini cuma dirubah aja. Kita cari yang sejenisnya, 3x kuadrat dikurang 3x ya, ini dan ini dikurang 5x ditambah 5 sama dengan 0. Sehingga ini 3x sama dengan x minus 1. Berapa sini? Minus 5x minus 1 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita distribusikan, kita kelompokkan 3x minus 5 dan x minus 1 sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk faktor, bentuk dari pemfaktorannya. Ini faktorannya. Dan solusinya pasti adalah X1-nya itu adalah berapa? 5/3. Sedangkan atau X2-nya adalah 1. Dari mana nih? Kalian bisa lihat aja ini. 3x minus 5 sama dengan 0. Otomatis 3x minus 5 sama dengan 0. Maka 3x sama dengan 5, x-nya sama dengan 5/3. Begitu pula dengan yang sebelahnya, x minus 1 sama dengan 0, sehingga x kuadrat sama dengan 1. Itu adalah contoh pertama, kemudian kita pindah ke contoh kedua, masih dalam bentuk pemfaktoran. Oke, contoh kedua adalah masih bentuk pemfaktoran.
Contoh kedua, misalnya kita punya persamaan kuadrat yang tadi ya, x kuadrat ditambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Kita faktorkan. Ingat tadi gimana kalau kita kali harus sama dengan AC. A-nya 1, C-nya 6. 1 kali 6, kita jumlah harus hasilnya sama dengan 5. Jadi dua bilangan yang jika dikalikan sama dengan 6, jika dijumlahkan sama dengan 5. Berapa? 2 kali 3. 2 kali 2 tambah 3. Otomatis x kuadrat. Nah, di sini kita langsung kan di sini koefisiennya adalah 1. Kalau koefisiennya 1, maka kita langsung aja. Jadi x ditambah dengan 2 atau x ditambah dengan 3 sama dengan 0. Sehingga bentuk ini itu ekuivalen dengan bentuk yang ini. Jadi akar-akarnya apa? Akar pertama adalah minus 2 atau akar kedua adalah minus 3. Nah, di sini perlu diingat, di sini pakai kata hubung atau, bukan dan ya. Alasannya kenapa pakai kata atau? Karena ini nilai x1 bisa menyelesaikan suatu persamaan ini. Artinya dia nggak perlu dua-dua untuk menyelesaikan kebenaran ini, cukup satu saja. Bisa ini, bisa ini. Seperti itu. Kemudian, oke, sekarang kita pindah ke menentukan akar ya. Sekarang kita pindah tadi yang pemfaktoran. Sekarang kita pindah yang kedua adalah rumus ABC. Nah, untuk rumus ABC ini rumusnya adalah x1 2 itu adalah minus b plus minus a, plus minus akar dari d per 2a, di mana nilai d itu adalah b kuadrat minus 4ac. Itu perlu diingat aja. Nah, untuk rumus ABC ini lebih mudah dibandingkan pemfaktoran. Karena kenapa? Kita tinggal masukin aja nilainya. Contoh, kita punya suatu soal ya. Contoh pertama. Kita punya x kuadrat minus 4x kurang 7 sama dengan 0. Yang mana nilai A-nya itu adalah, ingat nilai A-nya 1, nilai B-nya adalah minus 4, dan nilai C-nya adalah minus berapa? Minus 7. Oke. Masukin aja ke rumus ini sehingga penyelesaiannya adalah x1 2 dengan minus b plus minus akar. D-nya kan adalah b kuadrat kurang 4ac per 2a. Oke, minus b. Minus b-nya adalah minus 4, jadi kita masukin minus 4 plus minus akar b-nya adalah minus 4 kuadrat dikurang 4 ya. A-nya adalah 1, C-nya adalah minus 7 dibagi dengan, ingat di sini 2a, 2 kali 1 berarti 2, sehingga nanti ini kita dapatkan hasilnya adalah 4 kali minus plus berarti 4 plus minus dari akar, ingat ini 16 ditambah 28 berarti 44 ya, 44 per 2, sehingga ini adalah kita bisa pecah ya, 4 plus minus ini adalah 2 akar 11 per 2. Kita coret aja, ini 1, 2, 1, jadi hasilnya adalah 2 plus minus akar 11. Nah, di sini ada 2 karena dia plus minus. Kita peroleh solusinya adalah x1 itu bisa saja 2 ditambah akar 11 atau x2-nya itu 2 minus akar 11. Itu adalah solusi. Untuk mencari akar dari persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC itu lebih mudah dibandingkan pemfaktoran. Kenapa? Karena di sini kita sudah langsung tentukan hasilnya, akar-akarnya. Itulah kelebihan dari persamaan rumus ABC.
Kemudian kita pakai apa lagi ya? Sekarang kita contoh kedua. Untuk contoh kedua ini lebih sederhana, kita pakai soal tadi. Yang tadi yaitu x kuadrat ditambah 5x tambah 6. Tentukan akar-akar menggunakan rumus ABC. Jadi rumusnya adalah x12 sama dengan minus b plus minus akar b kuadrat kurang 4c per 2. Oke, sini kita identifikasi dulu nilai A-nya berapa tadi. 1. Nilai B-nya adalah 5 dan nilai C-nya adalah 6. Oke, kita langsung selesaikan aja. Substitusi maksudnya. Minus B-nya adalah 5 plus minus akar dari B kuadratnya adalah 5 kuadrat dikurang 4, A-nya 1, C-nya 6 bahagi dengan 2 kali 1. Sehingga ini kita peroleh hasilnya adalah minus 5 plus minus dari akar 1 per 2. Sehingga ini adalah minus 5 plus minus 1 per 2. Oke, jadi kita peroleh solusi pertama adalah minus 5 plus 1 per 2. Berapakah itu? Minus 4 per 2 adalah minus 2. Itu solusi pertama. Sedangkan solusi kedua adalah minus 5. Ingat di sini negatif 1 per 2. Karena tadi positif sudah ya, sekarang negatif. Jadi minus 6 per 2. Jadi minus 3. Akhirnya kita peroleh X1-nya itu adalah minus 2. Atau X2-nya itu adalah minus 3. Itu dari solusi persamaan kuadrat. Sekarang kita lanjut kepada materi menggunakan melengkapi kuadrat sempurna. Untuk melengkapi kuadrat sempurna di sini lebih sederhana saja karena nggak terlalu sulit. Sekarang kita masuk untuk melengkapi kuadrat sempurna. Oke. Untuk melengkapi kuadrat sempurna. Yang ketiga, melengkapi kuadrat sempurna. Nah, di sini penyelesaiannya lebih sederhana dibandingkan yang lain. Tetapi kalau nggak dipahami dengan benar-benar akan kesulitan. Di sini langsung contoh aja. Kita punya soal ada 3. Yang pertama, x kuadrat dikurang 3x plus 2 sama dengan 0. Yang kedua adalah 2x kuadrat plus 3x kurang 5 sama dengan 0. Dan yang ketiga itu adalah 3x kuadrat ditambah 5x kurang 5 sama dengan 0. Oke. Langkah-langkahnya, penyelesaian. Kita selesaikan yang ini dulu, yang pertama. Yaitu x kuadrat dikurang 3x plus 2 itu sama dengan 0. Di sini yang harus kita tahu, lihat. Untuk melengkapi kuadrat sempurna, yang pertama kalian harus lihat adalah koefisien dari nilai x kuadratnya. Itu harus 1, nggak boleh lebih dari 1. Karena di sini sudah 1, jadi nggak perlu diubah. Nah, kalau yang ini 2x kuadrat, otomatis ini harus kita jadikan 1. Supaya jadi 1 gimana? Kita bagi 2. Begitu pula dengan yang ini, kita bagi dengan 3. Kalau ini sudah 1, berarti nggak perlu. Otomatis x kuadrat dikurang 3x. Ini pindah ke ruas kanan. 2 minus 2. Itu langkah yang pertama. Ini langkah 1 ya. Sedang kemudian langkah 2. Untuk langkah 2, kita jumlahkan dengan rumus B per 2 kuadrat. Ini kita jumlahkan ya dengan ini.
Jadi x kuadrat minus 3x, ya, kita jumlahkan dengan b per 2. B-nya adalah minus 3. Jadi minus 3 per 2 kuadrat. Kita kita jumlahkan sama dengan minus 2 ditambah minus 3 per 2 kuadrat. Jadi berapa ini? Ini kalau kita faktorkan menjadi x minus 3 per 2 kuadrat. Oke. Sedangkan ini adalah minus 2 plus 3 kuadrat berarti 9 per 4. Selesaikan aja, berarti x kurang 3 per 2 dikuadratin sama dengan min 2 kali 4 berarti minus 8 ditambah dengan 9 per 4. Ini pelajaran SD. Solusinya berarti x kurang 3 per 2 pangkat 2. Ini adalah berapa? 1 per 4. Kemudian berarti x minus 3 per 2 itu adalah dari akar dari 1/4. Kalau di dalam akar hasilnya plus minus. Jadi ini adalah akar dari 1/4 adalah 1/2. X minus 3 per 2. Nah, di sini otomatis nilai x-nya itu adalah plus minus 1/2 ditambah 3 per 2. Sehingga akarnya kita peroleh x1-nya itu bisa saja hasilnya 1/2 ditambah 3 per 2, atau x2-nya adalah minus 1/2 ditambah 3 ditambah maksud saya 3 per 2. Ini hasilnya berapa? 4 dibagi 2, 2. Atau satunya x kuadratnya adalah minus 1 tambah 3 adalah 2. 2 bagi 2 adalah 1. Jadi ini adalah solusinya. Nah, seperti itu. Lanjut ke yang kedua. Untuk yang kedua ini adalah 2x. Oke, kita pakai yang di sini dulu. Yang kedua adalah 2x kuadrat ditambah 3x minus 5 sama dengan 0. Kita dekatkan. Oke. Di sini kita harus tahu dulu tadi harus kita hilangkan duanya. Caranya gimana? Kita bagi 2. Ini kita cari ini ya, akarnya dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Kita bagi 2. Kanan kiri dibagi 2 berarti kanan dibagi 2. Ini bagi ini adalah x kuadrat. 3x bagi 2 adalah 3 per 2 x. Minus 5 dibagi 2 berarti minus 5 per 2. 0 bagi 2 sama dengan 0. Oke, setelah itu kita tambahkan tadi dengan apa? B per 2 pangkat 2. Ingat, kita tambahkan dengan ini ya. Jadi x kuadrat ditambah 3 per 2 x. Kita ruaskan dulu ya, 5 per 2. Oke, setelah itu kita jumlahkan dengan B per 2. B-nya adalah 3 per 2. Berarti 3 per 2 kita bagi dengan 2. Kita kuadratkan. Begitu pula sebelah kanan kita gitukan juga. Sehingga kita peroleh berapa? Ini jadi x minus atau plus. Ingat di sini plus ya, berarti kita pakai plus. 3 per 2 dibagi 2. Solusinya adalah 3 per berapa? 3 per 4. Oke. Sama dengan 5 per 2 kita tambahkan dengan berapa? 3 per 4 dikuadratkan. Sehingga 5 per 2 kita tambah dengan 9 per 16. Ini x ditambah 3 per 4 kuadrat. Sehingga ini adalah x ditambah 3 per 4 kuadrat itu sama aja dengan ini berapa? 3 per 4 ditambah 3 per 4 kuadrat. 3 per 4 ditambah 3 per 4 kuadrat itu sama aja dengan 9 per 16. Ini adalah x ditambah 3 per 4 kuadrat itu sama aja dengan ini berapa? 3 per 4 ditambah 3 per 4 kuadrat itu sama aja dengan 9 per 16. Ini berapa?
Ini kita kali dengan 8 kali dengan 8. 40 tambah 9 berarti 49 per 16. Sehingga X plus 3 per 4 itu sama aja dengan akar dari 49 per 16. Akar pasti plus minus hasilnya ya. Akar dari 49 adalah 7 per akar dari 16 adalah 4. Jadi X plus 3 per 4. Sehingga nilai X-nya itu X1-nya adalah plus minus, maksud saya kita pakai yang pertama adalah plus, jadi 7 per 4 dikurang 3 per 4 berapa? 1. Kemudian X2 nya itu adalah minus, berarti minus 7 per 4 dikurang 3 per 4, berarti minus 10 per 4 adalah minus 5 per 2. Jadi ini solusinya. Nah, itu untuk bagian pertama dan yang kedua. Untuk bagian yang ketiga, saya minta tolong kepada kalian bisa kerjakan di rumah masing-masing. Yang mana ini caranya sama aja dengan cara pertama dan kedua. Jika sudah, nanti bisa diberikan di kolom komentar. Itu saja dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk belajar terus dan menerus.